Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, untuk video hari ini saya bakalan bahas sesuatu yang mungkin teman-teman sudah sering dengar juga. Lalu mungkin teman-teman takut masuk ke market gara-gara ini juga, dan kemarin juga banyak komen di kolom komentar saya seputar hal ini, yaitu dead cross. Apa itu dead cross? Lalu kenapa dead cross itu menyeramkan bagi sebagian orang? Lalu apa yang harus kira-kira kita lakukan? Semuanya akan saya bahas di video kali ini. Jadi kalau misalnya teman-teman penasaran, stay tune terus. Kita akan bahas langsung di video ini. Let's go. Oke, seperti biasa, untuk memulai video kita bakalan ngelihat coin market cap dulu. Secara global, market cap kripto hari ini ada di angka 1,46 triliun dolar atau turun 0,66% dibandingkan hari sebelumnya. Bitcoin sendiri ada di harga 35.172 dolar atau turun 1,29%. Ethereum ada di 2.192 atau turun naik 0,51%. Binance ada di harga 333 dolar atau turun 0,34. Cardano ada di angka 1,39 dolar atau naik 0,21%. Dogecoin ada di 0,26 dolar atau turun sekitar 5%. Jadi Dogecoin adalah salah satu yang penurunannya cukup signifikan ya untuk hari ini. Nah, kita langsung menuju ke chartnya aja. Oke, jadi inilah chart Bitcoin, dan seperti yang sudah beberapa hari saya sampaikan bahwa kita sebenarnya belum ada indikasi pasti bearish atau bullish karena kita masih dalam masa konsolidasi di sini, sideways, masih bermain di channel ini antara 43.000 sama 31.000. Jadi kita masih main-main di sini. Belum ada indikasi bahwa kita akan tembus ke all time high atau kita bakalan turun lagi ke bawah. Nah, tapi bukan itu yang mau kita bahas hari ini, tapi adalah dead cross. Dead cross adalah apa sih itu dead cross? Ini ada definisinya, saya kasih lihat dulu. What is a dead cross? The dead cross is a technical chart pattern indicating the potential for a major sell-off. The dead cross appears on a chart when a stock's short-term moving average closes below its long-term moving average. Typically, the most common moving average used in this pattern are 50-day and 200-day moving average. Jadi katanya di sini, kalau misalnya terjadi dead cross itu biasa mengindikasikan potensi untuk major sell-off. Jadi orang-orang itu pada jualan intinya gitu. Potensinya orang pada panic selling intinya. Lalu the dead cross appears on a chart when the stock's short-term moving average crosses below its long-term moving average. Jadi dead cross itu terjadi ketika moving average yang harinya lebih kecil menembus ke bawah moving average yang harinya lebih gede. Jadi saya kasih lihat contohnya ini. Jadi ada dua garis moving average. Yang merah ini adalah yang 200 hari, yang ini adalah yang 50 hari. Jadi kalau dead cross itu terjadi, maka yang 50 hari ini menembus ke bawah, menyilang ke bawah, menembus garis merah ini. Nah, itu dinamakan dead cross. Dan banyak sekali teman-teman yang bilang, "Bang, kalau abang bilang naik, tapi udah mau dead cross bang, ini gimana sih? Harusnya kan bearish gitu ya." Oke, saya bakalan kasih beberapa contoh gini deh. Ini di sini juga ada dikasih beberapa contoh gambar ya. Nah, untuk contoh gambar yang pertama ini adalah chartnya S&P 500. Dan ketika terjadi dead cross, ini sama 50 hari dan 200 hari. Ketika terjadi dead cross, ini memang harganya turun. Ya kan? Berarti benar, dead cross menyebabkan panic selling. Tetapi kalau kita scroll lagi ke bawah, bagaimana dengan yang ini? Ini juga terjadi dead cross, tetapi harganya malah melonjak langsung naik ke atas gila-gilaan seperti ini. Berarti kita bisa simpulkan bahwa yang namanya dead cross ini adalah sebuah analisis teknikal yang mempunyai probabilitas
Artinya apa? Tidak selamanya kalau misalnya dead cross terjadi, itu kita bakalan turun gila-gilaan. Ada kemungkinan juga setelah dead cross kita malah bakalan naik lagi. Dan itu sebenarnya berlaku untuk semua indikator dan analisa teknikal, guys. Namanya analisa, namanya prediksi, itu semua kita mainnya probabilitas, guys. Probabilitas dalam artian ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Jadi kita nggak bisa bilang, bang, kalau dead cross sudah 100% pasti bearish market. Atau kalau golden cross sudah pasti bull market. Itu tidak bisa seperti itu, guys. Memang ada kemungkinan benar, tapi ada kemungkinan juga salah. Nah, lebih baik lagi saya tunjukkan lagi contoh di chartnya langsung. Ini adalah chart Bitcoin. Nah, ini yang terjadi di Maret tahun 2020 ya, 15 Maret tahun 2020. Ketika mungkin lagi pandemi ya. Ini adalah panic selling yang terjadi karena pandemi. Nah, ini terjadi berapa kali dead cross. Pertama di sini di 25 November 2019. Nah, ini dead cross. Ketika dead cross terjadi, kalau teman-teman jual, ini malah sideways dan malah naik lagi. Jadi, teman-teman loss. Ya kan? Berarti kan salah. Kedua lagi, ini dead cross lagi. Ketika dead cross terjadi, teman-teman boleh perhatikan, ketika dead cross-nya sudah terjadi, udah menyilang, harganya sudah di bawah sini, guys. Berarti penurunannya sudah terjadi. Ya kan? Kalau teman-teman sell-nya di sini, ini udah terlambat. Teman-teman sell di sini malah dibawa naik lagi ke atas. Ya kan? Ini menunjukkan apa? Bahwa sebenarnya dead cross ini atau moving average ini adalah lagging indicator. Lagging indicator ya berarti dia hanya mengumpulkan data-data sebelumnya untuk dijadikan garis-garis ini. Dan kalau misalnya terjadi dead cross, ya penurunannya udah terjadi, udah sampai di sini harganya. Jadi teman-teman kalau mau sell pun sudah telat. Ketika dead cross terjadi, kita sell juga udah telat gitu kan. Nah, jadi kita harus melihat Bitcoin ini sebagai sebuah alat investasi, guys. Alat investasi ya berarti harus orientasinya jangka panjang. Dan semuanya adalah probabilitas. Kita nggak bisa bilang kalau dead cross terjadi sudah pasti bearish. Kalau golden cross terjadi sudah pasti bullish. Tidak bisa seperti itu, guys. Ya kan? Karena kalau namanya kita investasi, ya kita harus pada intinya manajemen resiko kita harus benar aja udah. Artinya apa? Kalau misalnya teman-teman yang mempunyai orientasi jangka panjang, dalam artian kalau misalnya teman-teman masuk ke kripto ini untuk jangka panjang, harusnya kalau misalnya makin turun harganya, teman-teman malah makin senang. Kenapa? Teman-teman mendapatkan harga rata-rata yang lebih murah. Pertama, ya kan? Kedua, kalau misalnya harganya makin rendah, potensi cuannya otomatis makin besar, guys. Ya kan? Karena kita belinya harganya makin murah. Jadi teman-teman orientasinya di sini harus jangka panjang, gitu kan? Dan juga begini, kalau misalnya kemarin di video kemarin saya bilang bahwa di sekitar harga 34.000 ini sebenarnya sudah termasuk cukup murah harganya. Walaupun masih bisa ada kemungkinan turun ke bawah. Kenapa saya bisa bilang sudah murah? Karena sudah ada datanya. Dan saya tidak mengada-ngada, saya hanya ngomong sesuai dengan data. Bukan berarti juga ketika saya bilang 30-an ribu ini murah, lalu tiba-tiba besok langsung meroket ke 80.000. Tidak seperti itu dulu juga, guys. Namanya prediksi gitu ya, namanya analisa. Bisa jadi benar, bisa jadi juga salah. Kalau misalnya teman-teman bilang dead cross pasti bearish, ya bisa jadi juga teman-teman benar, tapi bisa jadi juga salah. Saya juga mau nunjukin contoh. Misalnya teman-teman kalau teman-teman bilang indikator itu menunjukkan hal yang pasti, itu salah, guys. Seperti contohnya di sini deh. Kalau misalnya teman-teman bicara stokastik, kalau misalnya teman-teman tahu pastinya kalau udah di atas 80 ya berarti udah overbought atau udah kemahalan istilahnya gitu ya. Atau kalau misalnya di bawah 20 ya oversold atau jenuh jual gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman hanya mengandalkan ini tanpa melihat kondisi pasar, ya teman-teman bakal kelimpungan juga.
Contohnya seperti ini. Kalau misalnya teman-teman sell hanya karena sudah overbought di sini ya, hanya karena sudah jenuh beli istilahnya. Teman-teman kalau nggak pasang stop loss, ini ruginya bakal gila-gilaan. Karena apa? Coba lihat. Ketika overbought di sini, harganya ada di sekitar sini ya. Nah, di sini deh, ya kan? Teman-teman sell di sini. Naik. Malah naiknya gila-gilaan sampai ke sini. Baru di sini bisa turun lagi. Teman-teman sudah loss. Ya kan? Kalau di sini teman-teman buy karena sudah oversold misalnya, teman-teman buy lagi di sini. Oh iya, teman-teman cuan. Ya kan? Kalau teman-teman sell di sini kan overbought nih. Jenuh beli, teman-teman sell di sini. Teman-teman rugi. Ini menunjukkan apa? Kadang ada benar, kadang salah gitu. Jadi itu semua adalah probabilitas, guys. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tidak ada yang mampu memprediksi secara pasti apa yang akan terjadi dengan Bitcoin selanjutnya. Kita hanya bisa berbicara dengan data yang ada sebelumnya, dan kita hanya bisa melakukan prediksi. Jadi apakah dead cross ini berarti kita bakal turun sampai 16.000, 20.000? Ya bisa jadi guys, ada kemungkinan juga benar. Tapi juga tidak menutup kemungkinan kita bakal bisa naik lagi ke atas. Semuanya adalah probabilitas. Namun kita hanya bisa menilai. Kalau saya secara pribadi, saya adalah seorang analis teknikal ya. Jadi saya ngelihatnya secara teknikal aja. Dan saya bisanya, kalau misalnya teman-teman tanya saya sekarang, belum ada arah pasti. Karena seperti yang di awal video saya bilang, ini kita masih main di channel sini, masih sideways di sini, ya kan? Jadi begini, kalau teman-teman bicara soal investasi, yang penting intinya manajemen risiko teman-teman seperti apa, ya kan? Teman-teman kalau trading jangka pendek otomatis harus mempunyai stop loss. Stop loss pasti akan menyelamatkan teman-teman, intinya seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman jadikan ini alat investasi, harusnya tidak perlu takut. Kenapa tidak perlu takut? Ya seperti yang kita tahu, namanya Bitcoin. Kalaupun kita udah masuk bear market gitu ya, kita tahu namanya Bitcoin itu cyclical atau ada siklusnya. Ketika turun bearish market, nanti bakalan naik lagi, ya kan? Kalaupun ini turun, ya nanti juga bakal naik lagi kok. Jadi kalau misalnya teman-teman yang investasi jangka panjang, kenapa harus khawatir gitu kan? Walaupun sudah dead cross kayak mau golden cross kayak, intinya kalau teman-teman udah cicil, makin murah malah makin bagus. Intinya seperti itu kan. Jadi pada kesimpulannya apa? Dead cross ini kita hanya jadikan sebagai pedoman guys, bahwa sebenarnya sekarang ini masih lebih banyak orang yang menjual daripada membeli. Itu saja artinya, ya kan? Tapi kita nggak bisa memastikan ke depan apakah akan terus turun atau malah bakalan naik. Tidak ada yang bakalan tahu guys. Karena kalau misalnya teman-teman bisa prediksi itu, teman-teman nggak bakal nonton video ini lagi. Teman-teman pasti sudah kaya raya, karena teman-teman udah bisa memprediksi semuanya dengan pasti. Tapi itu nggak bakalan bisa terjadi gitu guys. Ya. Jadi itu yang perlu saya kasih tahu, karena ada beberapa yang kemarin komen, "Bang, wah abang ini sembarangan gitu ya kasih datanya, aneh-aneh. Padahal ini kan udah dead cross bang. Ini udah pasti bakalan turun ke 20.000 bang. Udah pasti turun ke 16.000. Ada yang malah bilang sampai harga wajar Bitcoin adalah $1.000 bang. Oh, lebih ekstrim lagi gitu kan. Ya, saya juga nggak berani bilang nggak mungkin gitu ya. Bisa jadi. Tapi probabilitasnya kecil gitu guys. Itu aja. Kemungkinannya kecil. Nah, kalau teman-teman bilang, bang bisa sampai 16.000 bang. Ya, bisa jadi juga. Tapi kemungkinannya kecil. Itu saja. Kemungkinan lebih besar apa? Ya kita antara naik lagi atau kita turun sedikit ke 24.000 baru naik lagi. Itu prediksi saya. Bisa juga salah guys, bisa juga benar gitu kan. Namanya juga probabilitas. Oke, semoga video hari ini bermanfaat untuk teman-teman dan membantu teman-teman yang lagi kebingungan seputar dead cross. Lalu apa yang harus saya lakukan kira-kira. Ya kalau teman-teman investasi jangka panjang gak usah khawatir, cicil aja terus. Tapi kalau teman-teman yang hanya trading, belinya 30.000, mau jualnya 32.000, ya setidaknya stop lossnya harus aman, harus ada gitu guys ya. Kalau udah ada stop loss ya teman-teman juga nggak harus khawatir. Kenapa harus khawatir? Sudah ada stop loss, ruginya sudah kita kontrol gitu ya.
Jadi mau dead cross cake, mau golden cross cake harusnya tidak berpengaruh dengan kita. Itu hanya kita jadikan sebagai pedoman bahwa sebenarnya sekarang kondisinya masih lebih banyak orang menjual daripada membeli. Udah itu aja. Oke? Terima kasih bagi yang sudah menonton hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman suka dengan video kali ini, jangan lupa di like, di subscribe, di komen. Kalau lebih baik lagi teman-teman bantu saya share. Oke, kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Thank you, bye-bye.